Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil maulik wal khatili ma sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa ba'du, usini wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun wa khabat taghun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, seiring dengan perjalanan waktu bergulir masa, Allah terus beri kesempatan demi kesempatan kepada kita semua. Allah selalu memberikan jalan kepada kita semua hingga akhir ini kita masih bisa duduk di tempat yang penuh dengan keberkahan ini seraya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita berikhtiar untuk menjaga sholat sunnah ini dilaksanakan berjamaah di masjid, yaitu hingga ke 20 kali di Ramadan di tahun ini. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat bangkai salam kita curahkan limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi panutan kita, menjadi reformer kita, di mana kita selalu berharap yang terbaik. Kita selalu mengucapkan salawat kepada Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu pula insyaallah kita mengharapkan syafaat nanti di yaumil akhir, sebagaimana sering kita dengar dalam sebuah doa, tahta liwa'i Muhammadin yaumal qiyamati sairin. Nanti di bawah bendera panji Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil ummati, ummati, ummati. Salah satunya adalah umat yang bergemar bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allahumma habib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rawahu Tirmidzi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menyampaikan bahwa Rasul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar apa? Agar dirinya selalu mencintai keimanan, dan keimanan pun menjadi hiasan untuk hatinya. Dan begitu juga dalam lanjutannya, dan berharap agar tidak menyukai, membenci hal-hal yang menuju pada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, dan berharap pula di dalam doa tersebut menjadi orang-orang yang berada di jalan yang tepat. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Keimanan adalah kekuatan yang sangat luar biasa yang dimana berada dalam lubuk hati ini. Maka jika keimanannya kuat, maka hatinya pun akan kuat, tidak akan goyah, tidak akan bergeser oleh apapun, tidak akan ada hal-hal yang memang membuat dirinya bergeser pada hal-hal yang buruk, jika memang tentunya keimanan dan kehatinya itu kuat. Maka daripada itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumber dari keimanan adalah hatinya yang kuat. Kekuatan yang terbesar adalah meyakini terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu memang kita mau mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang benar-benar harus kita sembah, Tuhan yang benar-benar kita percayai, Tuhan yang benar-benar kita imani. Segala perintah, segala larangan pastinya akan kita jalankan. Masyarul muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Keimanan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah pembenaran dalam hati. Kita sudah tahu bahwa meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari pembenaran dalam hati kita. Sebenarnya keimanan tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadrihi khairihi wa syarrihi.
tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul, kitab Al-Qur'an yang selalu kita baca di Ramadan ini, kepada malaikat, hari kiamat, dan ketetapan qada dan qadar. Baik buruk itu kita imani dan kita yakini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berikutnya adalah pengucapan dalam lisan, bahwa benar bagi kita syahadat menjadi salah satu ucapan yang memang harus kita ucapkan, penentu keimanan kita, penentu keislaman kita. Sering kita mendengar mungkin guru-guru kita menyampaikan sebuah hadis yang memang yang sangat fenomenal, yang masyhur dicatat dalam kitab Arba'in Nawawi. Di hadis kedua, datangnya malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW yang disaksikan oleh sahabatnya Umar dan rekan-rekan yang lain, tentang berbicara mahwal iman, pamahwal Islam, wa mahwal ihsan. Apa itu iman? Disampaikan kepada oleh Rasul kepada malaikat Jibril. Iman adalah percaya kepada Allah, kitab, malaikat, Rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Dan mahwal Islam, Islam adalah bersaksi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat, zakat, puasa, dan naik haji jika mampu. Begitu pula dengan ihsan, yaitu ketetapan yang dimana kita seakan-akan melakukan suatu perbuatan melihat Allah, dan jika kita tidak mampu melihatnya, kita rasakan bahwa Allah mengawasi diri kita setiap amal perbuatan apapun yang kita laksanakan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Unsur yang ketiga adalah pengamalan dalam kehidupan. Jadi keimanan yang pertama diyakini dalam hati, yang kedua diucapkan dalam lisan, yang ketiga adalah diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dari Allah Subhanahu wa taala, kaum yang beriman sudah pasti iman ini bukan hanya sebagai sikap saja, tetapi iman ini adalah sebuah hal yang harus menghiasi hatinya. Jika hatinya baik, maka keimanan pun akan baik. Toh pun jika hatinya buruk, maka keimanan pun akan buruk. Maka bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu pantas bagi kita untuk memperkuat hati kita, pantas bagi kita untuk menjaga hati kita agar keimanan terus berkobar, meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kenapa harus hati yang dihiasi oleh keimanan? Karena kita sudah tahu bahwa keimanan bersumber dari hati. Hati memiliki arti dalam bahasa Arab yaitu qalbun, yang berarti bolak-balik. Ya muqallibal qulub, wahai hati yang selalu bolak-balik. Sama seperti dengan iman. Sering kita mendengar al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Kenapa hati bolak-balik? Kenapa iman itu naik dan turun? Jawabannya karena ada orang yang selalu merayu kita, karena ada makhluk lain yang selalu merayu kita. Setan-setan, iblis-iblis yang selalu menggoda kita semua. Maka daripada itu penting bagi kita untuk menolak rayuan ini, sehingga iman ini terus berkobar, hati ini terus kuat agar tetap menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah menjawab agar hati kita tetap terjaga, agar hati kita tetap kuat. Disampaikan tadi dalam doa, wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Agar apa? Agar kita semua senantiasa membenci kekafiran, membenci kefasikan, dan membenci kemaksiatan. Maka tiga hal ini insya Allah bisa membuat keimanan kita tetap kuat, hati kita tetap utuh, yaitu kita jangan sekali-kali untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sekali-kali berbuat fasik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasik itu melanggar semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa yang kecil terus menumpuk bisa saja menjadi sebuah kefasikan. Dan memang jika itu terus bergulir, pastinya
diri kita tidak sadar bahwa kita telah melakukan kemaksiatan karena kita telah terbiasa dalam kefasikan tersebut. Yang terakhir adalah kemaksiatan. Senantiasa kita menjaga 3 hal ini agar keimanan kita kuat, agar kita semua berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di momentum Ramadan ini kita menjaga semuanya, ikhtiar ibadah terus kita laksanakan sehingga keimanan kita terus berkorban dan bertambah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah ala tahal yamani syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Salatullah ala tahal yamani syafi'il khalqi fi